Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Malia Rahman dari kelas Sosiologi C semester 5. Saya akan membahas sedikit mengenai analisa industri di Kota Bogor melalui perspektif sosiologi industri. Secara geografis, Kota Bogor terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Kota Bogor merupakan kota penyangga ibu kota yang memiliki jarak dengan Jakarta sebesar 60 km dan berjarak dengan Kota Bandung sejauh 120 km. Sebagai wilayah penyangga ibu kota, Kota Bogor memiliki wilayah yang sangat strategis, sehingga banyak produsen yang menginvestasikan perusahaannya di wilayah Kota Bogor. Salah satunya adalah perusahaan Goodyear yang merupakan produsen ban terbesar di dunia yang mendirikan pabriknya di Kota Bogor. Namun menurut berita harian cnbc.com, pada Januari 2021 lalu, perusahaan Goodyear, khususnya perusahaan Goodyear Bogor, melakukan pemutusan kerja atau PHK terhadap 44 karyawannya yang kemudian ditolak oleh 44 karyawan tersebut. Dilansir dari berita harian cnbc.com, bahwa 44 karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan apapun, melainkan perusahaan memberikan PHK terhadap mereka karena dengan alasan terkendala ekonomi atau terkendala keuangan sehingga perlu melakukan PHK. Kemudian perkara ini akhirnya diselesaikan melalui pengadilan hubungan industri yang dimenangkan oleh pihak karyawan dan kembali dipekerjakan kembali di Goodyear. Berdasarkan kasus dari perusahaan Goodyear yang ada di Kota Bogor tadi, kita dapat melihat bahwa adanya hubungan industrial antara pegawai dengan perusahaan dan dengan pemerintah yang saling berkaitan. Yang kemudian di dalamnya kemudian muncul konflik. Menurut teori konflik kelas oleh Karl Marx pada sosiologi industri, bahwa dalam kapitalis ada konflik berdasarkan kepentingan yang sangat mendasar. Di antara orang-orang yang memberi buruh upahan dan orang-orang yang bekerja diubah menjadi nilai surplus. Konflik alami tersebutlah yang kemudian menghasilkan kelas-kelas. Yang kemudian akhirnya Karl Marx menemukan dua konsep kelas utama. Yang pertama adalah bourgeois dan kedua adalah proletar. Bourgeois adalah nama kaum yang diberikan oleh Karl Marx pada kapitalis di dunia modern, di dunia industri modern, yang merupakan pihak-pihak yang memiliki faktor-faktor produksi. Berdasarkan studi kasus pertama, pihak bourgeois di dalam kasus tersebut adalah perusahaan Goodyear. Sementara kaum proletar merupakan contoh nyata dari kontradiksi material atau secara sederhana merupakan pihak-pihak yang menjadi buruh. Pada kasus sebelumnya, pihak yang menjadi kaum proletariat adalah para karyawan yang digugat PHK oleh perusahaan Goodyear. Kesimpulannya adalah bahwa dalam sosiologi industri dikenal hubungan industrial antara pemerintah, perusahaan, dan karyawan, organisasi atau sebagainya yang berhubungan dengan manajemen organisasi suatu industri. Selain itu, dikenal juga dua kelas utama berdasarkan teori konflik kelas oleh Karl Marx, yaitu pertama bourgeois, yang merupakan pihak-pihak yang memiliki modal atau memiliki faktor-faktor produksi, dan yang kedua merupakan kaum proletar, yang dimana sederhananya merupakan kaum pekerja atau kaum buruh yang tidak memiliki faktor-faktor produksi tersebut. Hal ini terjadi pada kasus perusahaan Goodyear yang merupakan yang berada di Kota Bogor. Sekian penjelasan saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.